salam sejahtera kepada kita semua yang setia mendengar perbincangan sekolah sahabat Cornerstone Connection menerusi channel Hope Media Sabah. Jadi pada hari ini saya ditemani dengan rekan-rekan saya, dan pada hari ini kami akan membincangkan tentang pelajaran 11 yang bertajuk Yesus Memanggil. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan kita, saya amat senang untuk menjemput kawan kita Enos untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang bertakhta di sorga, terima kasih atas waktu ini. Kami akan membincangkan tentang pelajaran Cornerstone. Kiranya Tuhan memberkati kami khusus di pelajaran yang ke-11 ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kesehatan kami yang ada di studio bersama dengan sahabat-sahabat Bapak Ibu yang sedang menonton rancangan ini. Kiranya berkat yang sama diberikan buat mereka. Oh Tuhan kami yang baik, kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Oke, jadi sebelum kita meneruskan lagi dengan perbincangan kita pada hari ini, saya mau berkenalan dulu dengan kawan-kawan kita yang ada di sini. Saya mau mulai dari sebelah kanan saya lah. Oke, terima kasih. Shalom, nama saya Alfred, boleh panggil Alfred, dan saya berasal dari Gereja SDA Mangkupan. Baiklah, Shalom, nama saya Enis Elisni Jekius, saya daripada Gereja SDA Kudat. Shalom, saya Tracy Leonaliet Pau dari Gereja SDA Kudat. Hai semua, nama saya sudah kena sebut tadi. Nama saya Enos Hitlor dari Gereja Bun Sadan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sama-sama. Ya, jadi nama saya Edelin Dewi Jenar, saya dari Gereja SDA Kudat. Oke, jadi pada hari ini kita akan bincangkan tentang pelajaran 11 yang bertajuk Yesus Memanggil. Dan dari pelajaran ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Yesus memanggil, bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya untuk mengikuti Dia, untuk menjadi muridnya, dan juga bagaimana mereka terlibat dalam pelayanannya yang begitu istimewa. Dan kita juga akan melihat kepada peluang-peluang yang ada, bagaimana kita mencari peluang untuk melayani mereka yang hilang atau mereka yang hilang. Dan seterusnya bagaimana kita menerima dan juga kita hidup dalam pemuridan. Oke, jadi kalau kita lihat dalam tajuk ini, Yesus memanggil. Nah, macam mana Yesus memanggil? Adakah Yesus memanggil guna telepon ataupun guna WhatsApp? Jadi saya minta pendapat dari kawan saya, Papau, untuk menerangkan tentang tajuk ini. Apakah Yesus memanggil guna telepon? Terima kasih Edelin. Dan hari ini saya ingin menguraikan tentang tajuk kita, yaitu Yesus memanggil. Di sini kita tahu ada dua perkataan. Yang pertama Yesus, yang kedua adalah memanggil. Kita tahu Yesus itu siapa sudah, jadi kita terus tengok kepada memanggil. Oke, kita tahu memanggil ini wide. Oke, dia boleh memanggil dalam secara lisan ataupun secara isyarat. Contohnya, kalau lisan kita tahu bercakap. Oke. Contohnya dari calling, dari bercakap depan-depan, berkomunikasi. Tetapi dengan isyarat nih, dia boleh juga dari gerak tubuh, contohnya macam petik jari. Lepas itu kita boleh melalui isyarat, contohnya isyarat lampu, isyarat tangan, cuma limpas jalan raya kan, kita begini. Oke, jadi kita tahu memanggil, ini mesti ada sebab dia. Kenapa Yesus panggil? Oke, contohnya kalau kamu di rumah, selalunya mama kamu akan panggil. Ada banyak sebab lah tuh, kadang sebab tetamu datang, sebab apa. Jadi kamu tahu sudah, bila ibu kamu memanggil, kamu akan to be ready lah kan, untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi sama juga dengan Yesus. Yesus boleh panggil kita dengan berbagai cara. Kadang dengan orang yang terdekat dengan kita, kadang dengan Roh Kudus. Jadi itu adalah dengan cara tersendirilah. Lain orang, lain caranya. Jadi dalam konteks ini, kenapa Yesus panggil kita?
Yesus panggil kita karena dia merindukan kita yang umat-umatnya ini untuk memanggil lebih ramai orang untuk menjadi satu pelayanan dan untuk menarik lebih banyak jiwa untuk orang-orang yang rindukan kasihnya, rindukan mendengarkan kabar baik tentang dia. Jadi kita adalah satu haluan lah untuk menolong Tuhan ataupun Yesus untuk melaksanakan tugasan ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut kita akan masuk lagi ke dalam pelajaran ini. Amin. Terima kasih Saudari Papau. Jadi kita akan lanjut. Boleh saya minta Saudari Molly untuk membacakan ayat kunci? Boleh. Oke, mari kita buka dalam Lukas 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Oke, terima kasih. Amin. Dan di sana dalam ayat kunci ini ada ditulis di sana, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Jadi kita akan lihat lebih lanjut kenapa Yesus memanggil murid-muridnya. Dan sekarang kita akan melihat dengan lebih mendalam, kita akan lihat di dalam inti cerita. Dan inti cerita kita ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 17 hingga 31. Jadi untuk inti cerita boleh kita jemput Saudara Alfred untuk menerangkan secara ringkas tentang inti cerita ini. Baik, terima kasih Edel, Saudari Edel, di mana memberikan kesempatan kepada saya. Jadi pada saat ini apa yang dapat kita lihat di dalam inti cerita adalah, sebelum itu mungkin boleh juga kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas 6 ayat 17 sehingga 31. Tapi di sini boleh juga kita lihat bahwa cerita ini terdapat juga versi lainnya dan dia terdapat di dalam kitab Matius. Jadi terdapat dalam Matius 4 dan juga ada di Matius 5. Nah, apa yang dapat kita lihat di dalam inti cerita pada kali ini adalah ini mengisahkan tentang Yesus dan murid-muridnya berada di suatu tempat. Kalau kita lihat di dalam Lukas 6, kisah ini mereka berada di suatu tempat yang datar dulu, dan di situ ramai yang datang di tempat itu. Ada dari Yudea, ada dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang sana mau mendengar apa yang Yesus katakan. Nah, pada waktu itu juga Yesus menyembuhkan banyak penyakit seperti kerasukan roh-roh jahat dan di sana banyak yang mendapat kesembuhan melalui Yesus Kristus. Bila kita melihat di dalam kitab Matius, khususnya di dalam pasal yang kelima, kita dapat lihat di sini bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, Yesus pun naik di atas bukit. Setelah itu dia duduk dan dia punya murid-murid pun datang sama dia. Nah, pada waktu itulah Yesus dia mulai mengajar sama mereka semua di sana. Nah, di sini apa yang dapat kita lihat adalah suatu khotbah. Dan saya percaya kita semua pernah dengar khotbah di atas bukit, yaitu yang terdapat di dalam Lukas 6 ataupun dalam Matius pasal yang kelima. Nah, apa yang terdapat di dalam khotbah di atas bukit ini sangat bagi saya untuk secara pribadi ketika membaca sangat-sangat baik sekali. Kenapa baik? Sebab dapat menguatkan hati kita, dapat mengangkat hati kita semakin dekat kepada Tuhan, dan dapat membuat kita bersemangat walaupun kita mengalami apapun keadaan di dunia, khususnya pada masa-masa kini. Baik. Jadi di sini saya ingin sedikit memberikan apa yang Yesus katakan di sini. Apa yang Yesus berikan kepada mereka di sana di atas bukit. Yesus katakan kepada mereka, berbahagialah kamu yang miskin, sebab kamulah empunya kerajaan surga. Yesus juga bilang begini, dia katakan bahwa berbahagia juga kamu yang lapar, sebab kamu akan dipuaskan. Di sini juga Yesus katakan, kamu juga berbahagia kalau kamu dibenci oleh karena Tuhan, sebab kamu akan
memiliki kerajaan sorga. Upahmu besar di sorga. Selepas itu diberi juga peringatan bahwa celakalah kita kalau kita mendapat penghiburan daripada kekayaan kita, dan celaka juga kita yang saat ini dikatakan di dalam Lukas 6 yang ke-25, celakalah kamu yang sekarang kenyang karena kamu akan lapar. Di sini juga dikatakan sebagai peringatan, celakalah kamu yang sedang tertawa karena kamu akan berduka dan menangis. Di sini juga Yesus katakan, celakalah kamu jika orang memuji kamu, karena secara demikian nenek moyang mereka juga memperlakukan nabi-nabi palsu. Dan apa poin yang disampaikan di sini? Topik yang terakhir di dalam Lukas 6 ayat yang 27 sampai 31. Di sini Yesus juga mengajarkan untuk mengasihi musuh. Nah, kalau biasanya kalau kita ada musuh, apa yang kita buat? Balas balik ya. Begitu kan selalu. Ataupun kalau zaman sekarang lah, kalau kena curi telepon kena apa yang kita rasa, oh iya sakit hati, apalagi kalau itu kawan kita sendiri kan. Tapi biasanya kalau orang yang beli tidak tidak apa itu, beri lagi nanti bilang, tapi itu kalau banyak duit lah. Susah juga itu kan. Susah juga itu. Iya. Bagi saya bukan yang penting itu bukan yang ini, tapi isi dia yang penting, betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi di situ apa poin yang saya mau sampaikan? Yesus ajar juga di sini untuk mengasihi musuh. Dibilang di sini, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Dan dibilang minta juga berkat orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi kamu, dibilang. Dan di sini juga Yesus katakan, kalau kamu punya pipi kiri kena tampar, lepas itu pada cakap, bagi juga. Pipi sebelah. Ya, sebelah lagi. Bayangkan, kalau kita buat secara literal, dapat ya kita lakukan itu zaman sekarang. Ataupun mau demo atau yang main-main ya. Mengatakan sudah. Jadi di sini juga Yesus mengajarkan untuk memberi kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan ayat yang terakhir ke-31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Ini ayat ini adalah golden rules ya. Kenapa golden rules? Sebab ini adalah untuk pedoman kita, mencontoh apa yang kita mau orang buat kepada kita, kita mesti duluan berbuat macam itu kepada mereka. Jadi inilah yang sangat baik, itulah saya katakan tadi, kata-kata penghiburan, kata-kata peringatan, supaya kita dapat sesuaikan apapun keadaan yang kita alami sampai keadaan saat ini. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan Nyonya White, yaitu khususnya khotbah di atas bukit, ini merupakan dikatakan dalam muka surat yang kelima, dikatakan bahwa khotbah di atas bukit ini ucapan berkat kepada manusia dari sorga. Dan dikatakan di sini juga ini adalah suara dari takhta Allah untuk manusia. Jadi itu diberikan supaya kita ada pengharapan. Kita ada pengharapan, kita ada penghiburan dalam kemurungan. Betul kan? Kalau zaman-zaman sekarang musim-musim PKP, stay at home, kalau kita tidak penghiburan dalam hati, kita tidak ada kekuatan, boleh jadi kemurungan, apapun boleh yang tidak diinginkan pun boleh terjadi. Jadi kita boleh mendapat pengharapan, penghiburan dari apa yang terdapat di sini. Jadi di sini juga dikatakan sukacita dan hiburan dalam segala perubahan dan perjalanan hidup. Nah, di sini diberikan bukan hanya untuk orang-orang percaya, tetapi semua keluarga umat manusia, tidak kira apapun zaman, dari dulu, sekarang, sampai generasi terusnya akan sesuai terus mengikut zaman. Amin. 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 Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit inti cerita untuk pelajaran kali ini, di mana ini merupakan suatu pelajaran yang sangat baik mengingatkan kita bahwa ada pengharapan yang kita dapati dalam Alkitab. Walaupun kita menangis, kita akan dihibur oleh Tuhan. Dan walaupun apapun keadaan kita di dunia ini, jangan kita sedih sebab upah kita besar di surga. Amin. 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 Jadi kira begitu, mungkin kalau ada tambahan
boleh juga ataupun bagaimana saya serahkan balik kepada moderator. Oke, terima kasih. Ada tambahan, kawan-kawan? Cukup Oh iya dah, terbaik. terbaik sudah kan? Mantap, jelas. Iya, amat jelas. Nah, jadi di dalam inti cerita ini saya sangat tertarik di mana masa zaman ini kan, dorang senang-senang saja boleh dengar khotbah Yesus dengan secara face to face. Macam dorang nampak Yesus di sana kan, terus ramai-ramai dorang pergi kan, siap betul dorang masa itu. Saya rasa kalau zaman sekarang pun begitu, mesti kita mau ikut juga. Di mana Yesus ada, ikut, ramai-ramai kita pergi. Sebab macam yang dikatakan oleh saudara Alfred tadi, itu adalah ucapan berkat bagi manusia. Oke, jadi dari kita punya inti cerita tadi itu kan, saya ada timbul satu persoalan. Kenapa Yesus mengambil beberapa masa ini kan, semasa khotbah di atas bukit ini, kenapa Yesus mengambil masa untuk mengajarkan prinsip-prinsip ini kepada pengikutnya? Kenapa Yesus mengambil masa dia mau berdiri di atas bukit dan mengajarkan tentang prinsip-prinsip ini kepada orang-orang semasa itu? Ada yang mau beri pendapat? Saya bagi pendapat. Oh, boleh. Boleh, Bapak. Silakan. Boleh. Jadi apa tujuan kita pergi sekolah? Mau belajar, betul kah? Iya, betul. Mau berjaya, Iya, mau pandai. mau pandai. Kan? Tujuan Yesus datang ke dunia pun begitu juga. Ada tujuan khusus. Di mana Yesus datang ke dunia, dia bilang dia mau mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan sorga kepada dunia. Sebab di awal penciptaan kita sudah tahu bahwa dosa merusak segala sesuatu, betul tidak? Mula-mula kita ini boleh bertemu muka dengan Allah. Dan prinsip sorga itu sudah dipraktikkan oleh Adam dan Hawa sebelum kejatuhan di dalam dosa. Ketika jatuh di dalam dosa, maka peta Allah sudah jauh daripada manusia. Tetapi Tuhan bilang di Kejadian pasal 3, jangan kamu khawatir. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular ini, dan ular akan meremukkan tumit perempuan. Yang membawa maksud adalah kelahiran Mesias, kelahiran Yesus Kristus. Bila Yesus lahir di dunia, dia dibaptiskan dan dia memulai pelayanannya. Dan dia menjelaskan prinsip-prinsip surga ini kepada semua yang mau ikut Yesus. Jadi ayat inti yang kita baca tadi, seperti yang dikatakan oleh saudara Alfred tadi, ini adalah satu prinsip-prinsip kerajaan surga, ucapan bahagia ini, dan juga mengasihi musuh. Ini prinsip kerajaan surga yang harus Yesus beritahukan kepada semua para pengikutnya. Memanglah wajar Yesus mengambil beberapa waktu lamanya, beberapa masa untuk menjelaskan kepada setiap pengikutnya, untuk menjelaskan apa prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan salah satu yang sudah dibacakan adalah di Matius pasal 5. Berbahagialah mereka yang di sana miskin, karena kamu punya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu anak-anak Allah, tetapi kamu punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu anak-anak Allah, kamu akan dipuaskan walaupun kamu tinggal di dunia ini. Sebab itulah prinsip kerajaan surga. Kalau kita anak-anak Allah, berbahagialah kita yang berduka cita, karena kita akan dihiburkan sementara masih tinggal di dunia ini. Dan ini harus diberitahukan kepada kita sekarang juga. Dan prinsip-prinsip kerajaan Allah ini wajar dibagi tahu. Wajar Yesus mengambil beberapa masa untuk mengajarkan prinsip-prinsipnya ini kepada
pengikutnya waktu itu dan juga kepada kita sekarang, supaya kita tahu di mana fondasi kita. Dan di ayat Roh Nubuat juga mengatakan bahwa, saya baca, cita-cita Allah bagi anak-anaknya ialah lebih tinggi daripada apa yang dicapai oleh pikiran manusia. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perintah ini adalah suatu perjanjian. Rencana keselamatan bermaksud untuk melepaskan kita sepenuhnya dari kuasa setan. That's why Tuhan datang di dunia ini untuk menyambungkan kembali peta Allah itu, karakter Allah di dalam diri manusia, dan akhirnya kita akan sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga. Bukan kita yang berusaha menjadi sempurna, tetapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Wajar Dia mengambil beberapa waktu untuk mengajarkan prinsip kerajaan sorga ini kepada kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Amin. Sangat diberkati dengan penerangan sebentar tadi. Jadi daripada prinsip-prinsip itu kan, kalau kita tengok di sini banyak yang kena tulis, memang dari itu ayat-ayat kan kena sebut berbahagialah. Jadi kita banyak kita nampak di sana kan, berbahagialah kena cakap di situ. Jadi daripada ini berbahagialah kan, apa sebenarnya yang Yesus mau sampaikan kepada orang-orang pada ketika itu? Apa yang Yesus mau sampaikan kepada orang-orang semasa itu, yang mereka yang mendengar? Apa yang Yesus mau mereka dapat? Apa yang ingin diberitahukan kepada kita mengenai keadaan masyarakat semasa itu? Alright, saya ada perkongsian lah, ada pendapat akan soalan itu tadi. Saya pun tidak tahu sudah apa saya mau cakap. Banyak sudah saudara Enos sama saudara Alfred menjelaskan dengan lebih banyak sebentar tadi, dan banyak sudah input yang kita boleh dapat. Dan kita berbalik kepada soalan moderator kita sebentar tadi, yaitu apa inti utama message perkataan berbahagia itu. Jadi kalau kita tengok dalam perkataan berbahagia pun, itu adalah sesuatu perkataan yang sangat positif. Dan sesuatu yang tidak yang mendukakan, tapi sesuatu yang positif dan mengembirakan. Kalau kita baca dalam Bible versi bahasa Inggris, berbahagia itu disebut sebagai blessed. Maksudnya kalau kita pindahkan kepada bahasa Melayu, diberkati. Jadi apa yang kita boleh lihat daripada perkataan berbahagia itu, yang boleh juga disebut sebagai diberkati, kita tahu bahwa berkat Tuhan itu sentiasa semuanya indah dan sentiasa semua yang baik untuk umat-umat Dia yang percaya. Jadi inti utama message tersebut itu tadi, yang dimulakan dengan perkataan berbahagialah, itu menunjukkan segala apa yang bermula dari perkataan berbahagialah itu menunjukkan di pengakhiran ayat itu ada pengharapan. Contohnya sebagai ayat tadilah yang dibaca dalam macam pelangi sehabis hujan lah, begitu Ya, kan? betul. Macam dalam Lukas 6 ayat 20, dia cakap, berbahagialah hai kamu yang miskin, kerana kamulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi di situ menunjukkan walaupun kamu miskin, tapi kamu harus berbahagia, karena pada masa Yesus akan datang nanti, kerajaan Allah itu adalah empunya kepada orang-orang yang miskin. Oke, kemudian soalan yang seterusnya, berdasarkan ayat apa yang diberitahu kepada kita tentang keadaan masyarakat yang Yesus layani pada waktu itu. Maksudnya masyarakat yang mendengar khotbah Yesus di atas bukit. Jadi mesti tentu ada pelbagai orang yang datang di sana, yang mendengar tentang
apa yang Yesus khotbahkan pada waktu itu. Mungkin ada yang sudah kenal Yesus atau mungkin ada yang belum lagi kenal Yesus pada waktu itu. Dan semua mungkin datang daripada latar belakang yang berbeza-beza. Jadi apa yang message itu ingin sampaikan, seperti saudara Alfred ada katakan dalam Roh Nubuat mengatakan bahwa itu adalah ucapan berkat dari surga. Dan juga saudara Anes cakapkan tadi adalah menggambarkan tentang karakter Yesus. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam ayat-ayat tersebut yang Yesus sampaikan melalui khotbahnya di atas bukit, dia tidak tertuju kepada mana-mana golongan. Contohnya, maksudnya, dari Israel saja mesti dengar cakap saya, kamu saja mesti patuhi ini prinsip-prinsip. Tidak, tapi dia tujukan kepada semua orang yang datang daripada pelbagai latar belakang yang mendengar khotbah di atas bukit tersebut. Jadi kalau kita berbalik kepada kita sekarang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah satu keharusan atau kita harus berusaha untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip itu di dalam kehidupan kita. Itu saja. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Mungkin saya ada sedikit tambahan daripada pandangan dari saudari Molly tadi. Jadi terima kasih, saya sangat setuju. Dan apa yang dikatakan tadi melalui dalam terjemahan Inggris itu disebut diberkatikan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan sebentar tadi. Nah, berbicara tentang berbahagia ini atau singkatnya bahagia, siapa di sini yang tidak mau bahagia? Betul. Adakah yang tidak mau bahagia? Semua mau bahagia. Semua mau bahagia. Bila saya tanya, Nggak mau sedih-sedih. bila saya tengok muka kamu pun cakap bahagia, senyum-senyum sudah. Jadi saya percaya kamu pun mau. pakai emas. Jadi saya percaya kamu pun mau bahagia. Jadi saya ada pengalaman, saya tanya beberapa orang apa pandangan dorang mengenai kebahagiaan ataupun berbahagia. Jadi orang yang pertama saya tanya begini, apa kau pikir-pikir, apa yang kau rasa mengenai perkataan berbahagia? Begitulah saya tanya sama ini orang pertama. Kamu mau pada jawab? Apa dia? Dia bilang begini, saya bahagia kalau saya dan dia bersama, dia bilang. Jadi kita kasih amin lah dia. Jadi Karena tahu dia memang. itulah yang dia cakap. Jadi ada betulnya juga ya, memang bahagia juga. Nah, jadi itulah yang orang pertama katakan. Jadi orang yang kedua berbeza lagi nih. Orang yang kedua cakap begini, bila saya tanya, saya punya kawan-kawan, dan orang yang kedua cakap begini. Bila saya tanya, apa yang kau pikir, apa yang kau rasa kalau tentang kebahagiaan? Dia cakap begini. Orang yang kedua cakap, saya bahagia kalau saya melihat keluarga saya dalam keadaan baik dan senang, dia bilang. Tidak susah, dia bilang. Jadi saya sedih kalau melihat keluarga saya dalam kesusahan, kurangan, dia bilang. Jadi saya bahagia kalau nampak saya punya keluarga bahagia. Itulah orang yang kedua. Berbeza-beza ya. Ada juga orang yang ketiga. Orang yang ketiga lain sikit. Kenapa lain sikit? Dia cakap begini. Dia bilang, saya bahagia kalau saya tidak ada beban hidup, dia bilang. Terus saya pikir-pikir, bilang, kok tidak beban hidup, Pak? Saya bilang, kecuali kau meninggal lah hari ini, saya bilang. Saya dalam hati, itu main-main saja dalam hati sajalah. Tapi ya memang, selagi kita di dunia pasti ada saja cabaran yang kita hadapi. Nah, ketika kita melihat konteks Yesus, dia katakan berbahagia, kan banyak kali dia katakan berbahagia. Sebenarnya apa yang Yesus coba sampaikan di sini? Jadi kalau kita tengok pendapat-pendapat yang mungkin sahabat-sahabat saya tadi, kebahagiaan itu mungkin ditentukan oleh sesuatu situasi, kan? Iya. Kalau dia tidak memiliki ini, kebahagiaan itu belum lagi saya capai dalam diri saya, dibilang. Kalau saya belum ada memiliki ini, saya belum dapat ini, saya belum lagi mencapai kebahagiaan itu. Nah, jelas sekali kalau kita tengok dalam konteks bahasa asli, kata bahagia di sini dalam bahasa Yunani, bahagia berbagi ini disebut makarios. Nah, apa yang mau disampaikan dengan bahasa asli di sini? Ini adalah suatu sukacita yang tidak tergantung kepada situasi yang menyebabkan kebahagiaan itu terbatas. Contoh tadi, saya bahagia kalau saya dan dia bersama, bilang kan.
Tetapi kebahagiaan yang Yesus coba sampaikan di sini tidak bergantung kepada situasi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh apapun situasi yang kita hadapi dalam dunia ini. Jadi itulah kebahagiaan yang tidak bergantung kepada situasi dalam kehidupan, dan di sini adalah berbicara mengenai sukacita dan hidup keberkatan yang Tuhan berikan kepada kita seperti yang terjemahan dikatakan tadi. Jadi di sini sebenarnya apa yang Yesus coba sampaikan, walaupun keadaan kita dirinya apapun keadaan, tetapi sukacita dan keberkatan yang Tuhan berikan dari surga kepada kita itu, ketika itu kita sentiasa ada dalam diri kita, sebenarnya kita sudah memiliki kebahagiaan itu, yaitu sukacita yang Yesus berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Jadi di sini walaupun apapun keadaan kita, tidak kira seperti inikah, seperti itukah, kita tetap bahagia. Walaupun kita begini, tetapi kita berbahagia oleh karena Yesus Kristus ada dalam diri kita yang senantiasa memberikan pengharapan, sukacita, kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan itu bagi saya sendiri adalah ketika Yesus Kristus itu ada selalu dalam kehidupan kita. Tidak kira apapun keadaan kita, pasti berkat yang dari surga itu sentiasa menyertai kita, memberi sukacita di dalam hati kita, tidak mengikut apapun keadaan, kondisi di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi, bolehkah seseorang yang tidak memiliki harta yang banyak, ataupun tidak apapun yang dia mungkin menerima yang mungkin tidak baik dari orang-orang, dari kawan-kawan, ataupun dia mungkin dianiaya, boleh bahagia? Bisa, bilang Enas. Memang boleh. Kebahagiaan itu kita boleh dapat melalui sorga daripada Yesus Kristus melalui kasih-Nya kepada kita semua. Jadi itulah sedikit sejak tambahan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Jadi memang kita semua mau bahagiakan. Jadi macam mana kita mau cari itu kebahagiaan? Kita cari Yesus. Oke, jadi terima kasih untuk penjelasan yang begitu jelas sebentar tadi. Jadi pada saat ini saya tertarik dengan ayat kunci yang telah dibacakan sebentar tadi. Di mana ayat kunci itu, ini yang kita baca tadi kan yang awal-awal itu, ayat kunci itu terdapat di dalam Lukas 6 ayat 12 dan 13. Oke, jadi di dalam ayat ini ayat ini adalah di mana sebelum Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus memanggil murid-muridnya itu ada sesuatu yang Yesus lakukan, dan kejadian ini berlaku sebelum khotbah di atas bukit itu mengambil tempat di dalam Alkitab. Jadi ada sesuatu yang Yesus lakukan yang dimana saya rasa itu adalah memainkan peranan yang besar di dalam kebahagiaan kita juga, dan juga di dalam sukacita yang kita boleh dapat di dalam Yesus. Jadi kawan-kawan, kamu boleh tahu apa yang Yesus buat di dalam Lukas 6 ayat 12 hingga 13 itu sebelum dia memanggil dia punya 12 orang murid-muridnya. Oke, terima kasih Adeline. Saya akan menjawab soalan ini. Oke, boleh. Dan kita tahu kalau mungkin ada yang sudah lupa apa yang ada di dalam Lukas 6 ayat 12 hingga 13. Jadi saya baca lagi di sini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi kita tahu 12 orang nih dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, yaitu rasul dia. Jadi ini menjawab persoalan yang mana persoalan ini berbunyi, apakah Yesus lakukan sebelum memilih rasul-rasulnya, yaitu 12 orang rasul dia, 12 orang murid dia. Jadi sebelum kita tengok bagaimana Yesus pilih murid-murid dia, kita tengok dulu macam mana kita memilih pemimpin kita. Macam mana manusia memilih seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Jadi rasul ini macam pemimpin juga, pemimpin untuk
menolong orang-orang yang lain yang masih belum mendengarkan pasal kabar Yesus Kristus. Jadi di sini kita boleh tahu manusia lebih cenderung untuk melihat dari segi luaran, berbeza daripada Tuhan Yesus, di mana Dia lebih melihat kepada isi hati seseorang. Manusia tidak mau melihat isi hati seseorang karena kita tidak kebolehanlah untuk melihat isi hati. Kita lebih cenderung untuk lihat luaran. Contohnya, kalau memilih pasangan saja pun, yang mula-mula dorang akan tengok konform rupa. Yang kedua, baru hati. Kenapa? Sebab begitulah lumrah manusia, dia lebih tertarik dengan luaran. Oke? Jadi berbeza dengan cara Yesus memilih rasul-rasul Dia. Sebelum Dia pergi memilih rasul-rasul Dia pergi dulu ke bukit, bersendirian, berdoa, jauh daripada kesesakan, kesibukan, tetapi lebih dekat kepada kesunyian dan lebih dekat kepada Bapanya di syurga. Jadi dari sana dia mendapat lepas dia berdoa, dia mendapat 12 orang nama murid-murid dia untuk menjadi rasul. Oke. Jadi di sini kita boleh lihat hasil daripada pemilihan Yesus Kristus untuk memilih 12 rasul Dia itu, mereka 12 orang ini terdiri daripada latar belakang yang berbeza, pangkat yang berbeza. Ada yang dari nelayan, pemungut cukai, ada juga yang kaya lah, dikira kaya. Jadi berbeza, cara hidup berbeza, latar belakang berbeza, tetapi Tuhan memilih mereka juga. Dia tidak memilih dari yang pandai-pandai saja yang saya mau, yang famous-famous saja saya mau. Kalau kita tengok pun di IG, kalau di IG pun kalau kita mau minta promote kan, orang lebih cenderung minta promote yang famous-famous. Kenapa? Yang influencer. Yang influencer, kenapa? Sebab lebih wide dia punya audience. Tapi Yesus tidak. Yang nelayan, adakah yang mendengar nelayan di sini bercakap pasal Yesus? Tidak. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk jalan Dia. Oke? Jadi di sini kita tahu bahwa Yesus itu mempunyai kaidah Dia sendiri. Walaupun mungkin kita rasa jalan Yesus itu macam kadang tidak masuk akal, tetapi itulah yang terbaik. Oke? Jadi itu menjawab persoalan apakah yang Yesus lakukan sebelum Dia memilih rasul-rasul Dia. Oke, terima kasih Pak Paul. Jadi semasa Yesus sudah memilih 12 kan sebagai murid-muridnya. Jadi adakah orang yang dipilih itu adalah orang yang tepat? Oke. Kamu rasa? Bagi saya rasa ya sudah tepatlah, sebab saya akan mulai dari awal lagi. Oke, kenapa saya rasa tepat? Saya rasa semua orang pun tahulah tepat. Kalau tidak tepat, mustahil kita sampai di Malaysia ni pun tahu pasal Yesus Kristus. Kalau tidak tepat, mungkin di sana-sana saja yang tahu pasal Yesus Kristus kan? Betul. Jadi saya akan bentangkan lagi sedikit demi sedikit supaya kita lebih faham. Oke, kejap Pak. Oke. Kita tahu macam yang saya sebut tadi, yang orang-orang yang Tuhan pilih ini daripada latar belakang yang berbeza, cara hidup yang berbeza, dibesarkan dengan cara yang berbeza. Jadi memang akan ada lain sedikit dari cara mereka berfikir, mereka meluahkan ide, pendapat. Oke? Tetapi walaupun mereka ada pendapat yang berlainan, kadang-kadang bergaduh juga kan sebab pendapat yang berlainan. Tetapi sebab ada Tuhan di tengah-tengah dia itu, itu Tuhan adalah pusat, mereka juga makin lama makin bersatu. Bila mereka, contohnya, ini adalah pusat tuh ya, dan sini adalah murid-murid Yesus. Bila mereka coba mendekati Yesus, jadi mereka akan berkerumun begini kan. Jadi bila mereka berkerumun begini, maksudnya mereka juga makin mendekat satu sama yang lain. Iya. Mulanya mereka berlainan pendapat, tetapi lama kelamaan bila mereka tertuju kepada Kristus saja, pendapat mereka akan makin lama makin sama. Oke, contohnya kita ambil contoh Yohanes lah. Yohanes ini adalah rasul Yesus yang muda, kita tahu. Jadi kalau orang muda nih kita tahu dia kadang-kadang lebih penakut, dia lebih takut untuk
dia lebih penakut, lepas itu dia dia macam tidak boleh menerima pendapat orang lain begitu. Jadi tapi lama kelamaan bila dia lama sudah bersama dengan Yesus, selalu ikut Yesus, bagaimana saja ikut Yesus menginjil, lama kelamaan dia lebih terbuka. Dan kita dapat tengok juga dari dalam tulisan yang dia tuliskan di dalam Alkitab, ada 80 penggunaan ungkapan kasih di dalam penulisan dia. Jadi kita nampaklah di sana dari mana dia mula mungkin seorang itu suka dilayani, tapi lama kelamaan dia suka untuk melayani. Terus itu mungkin dulu dia bersikap kasar, lama-lama dia bersikap lemah lembut. Jadi hasilnya daripada 12 orang saja murid ini, lama-lama sehingga sekarang kita dapat tengok populasi Kristen, agama Kristen di seluruh dunia adalah yang paling banyak daripada agama-agama yang lain. Yang kita tahu yang kedua adalah agama Islam lah. Jadi sekarang kalau tengok populasi umat-umat Kristen sudah mencecah 2 hingga 3 miliar. Kalau publicity buku kita pula sehingga 8.3 juta satu tahun. Jadi kita nampaklah besarnya daripada 12 orang rasul saja sampai 2 hingga 3 miliar pengikut Yesus. Jadi tidak salah lah Yesus memilih mereka. Betul. Memang nampak dan jelas sehingga ke hari ini kan kita boleh nampak. Oke, amin. Jadi memang Yesus tidak salah memilih murid-muridnya ketika itu. Dan kalau memang salah, memang betul tuh bilang si Papa tadi. Memang dah sampai di sini tuh memang tidak sampai di sini tuh berita baik. Memang kita kita tidak dapat terima. Bukan tidak dapat terima, tidak sampai di sinilah. Mungkin kita tidak pernah dengar begitu. Tapi puji Tuhan, begitulah pekerjaan Tuhan, dan memang tidak salah Yesus sudah memilih murid-muridnya. Jadi kita lihat tadi dalam soalan saya yang pertama tadi saya tanya kepada si Papa di mana Yesus berdoa dan dia berdoa bersendirian kan. Jadi semasa Yesus berdoa bersendirian itu dia pergi ke tempat yang sunyi. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kan tempat yang sunyi itu bukanlah satu bilik, tapi merujuk kepada nature ataupun alam sekeliling. Oke, kalau kita tengok dalam bagian flashlight pun kita boleh lihat di mana Yesus telah memilih murid-muridnya masa dia berdoa itu dia pergi ke tempat yang tenang. Jadi sebenarnya apa peranan alam sekitar ini? Kalau kita lah sekarang kan, kalau kita pada saat ini, kalau kita mau pergi ke tempat yang sunyi, mungkin kita pergi ke satu bilik yang tidak orang, sehingga kita boleh berdoa. Oke. Jadi semasa itu Yesus pula dia pergi ke bukit-bukit ataupun tempat yang lapang untuk berdoa. Oke, jadi sebenarnya apa peranan alam sekitar ini semasa pelayanan Yesus? Sebenarnya memainkan peranan juga kan? Betul. Cuma kalau tiada. Bagi ketenangan batu kan. Peace. Terima kasih moderator. Mungkin dia tengok dia suruh saya jawab itu. Tahu juga. Jawablah. Tapi saya bagi pendapat. Oke. Ada beberapa hal yang membuat kita dapat mengenal Allah lebih dekat. Salah satunya adalah membaca firman Allah, yaitu di scripture Alkitab ini sendiri. Iya. Membuat kita lebih kenal tentang pribadi karakter Allah. Dan yang kedua adalah melalui alam semula jadi. Bahkan sewaktu Yesus zaman kanak-kanak, dia punya perpustakaan inilah alam. Syuknya. Jadi dari coba kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan kepada kita semua di dalam Alkitab ini. Dia ambil perumpamaan banyak tentang alam kan, lalang dan gandum, apa lagi? Tanah. Iya. Garam.
dunia, Pohon anggur. pohon anggur yang benar, apa lagi? Bapak, ada banyak lagi kan? Nah, tidak salah, perpustakaan besar Allah itu adalah alam ini, membuatkan dia lebih dekat kepada Allah Bapa di surga. Dan itu salah satu cara Allah berhubungan kepada Allah Bapa. Pertanyaan tadi, apa peran alam semula jadi ini kepada pelayanan Kristus? Iya. Kalau kita tengok di flashlight, di dalam melatih murid-muridnya, Yesus telah memilih mengundurkan diri dari kota ke tempat yang tenang di ladang-ladang dan di bukit-bukit supaya lebih berpedanan dengan pelajaran penyangkalan diri yang ia ingin ajarkan kepada mereka. Saya sambung lagi. Dan selama pekerjaannya, ia senang mengumpulkan orang banyak bersamanya di bawah langit biru, di kaki bukit, atau di tepi danau. Di sini dikelilingi oleh pekerjaan kejadiannya. Ia dapat mengembalikan pikiran pendengar-pendengarnya dari hal yang direka kepada alam yang sebenarnya. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan alam dinyatakan prinsip-prinsip dari kerajaannya. Saya rasa flashlight kita ini cukup memberitahukan kepada kita fungsi alam ini kepada pelayanan-pelayanan Tuhan. Setiap alam ini menceritakan tentang kasih dan kebesaran Tuhan, dan mengajar setiap kita sebagai umat Tuhan untuk hidup lebih dekat kepada Allah. Kenapa dia pergi ke tempat yang sunyi? Ketika berbicara tentang tempat yang sunyi lagi, kenapa Yesus sering ke tempat yang sunyi berdoa di sana? Karena di sana adalah tempat yang paling cocok ataupun sesuai bagi Yesus untuk berhubungan dengan Allah Bapa. Sama juga dengan kita kan, kalau kita betul-betul mau fokus sesuatu, tidak tahulah ada sama dengan semua atau tidak. Tetapi kalau cara saya, kalau saya mau fokus, mesti saya jauh daripada bunyi-bunyi bising. Betul. Kalau belajar tidak boleh ada musik, ataupun ada musik juga tapi yang slow, begitu kan? Yang buat saya lebih fokus kepada apa yang saya belajar. Dan Yesus pun seperti itu juga. Tapi yang paling penting, alam ini memberi peran yang sangat besar kepada kita untuk mempelajari karakter Allah dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Terima kasih. Oke, amin. Jadi kita pun begitu, bahkan kalau sekarang kita mau dengar, kita mau fokus dan juga kita mau mendengar Tuhan, ataupun kita fokus sepenuhnya kepada Tuhan, boleh bandingkan kita pergi apa? Kita pergi ke tempat yang sunyi, kita pergi sana, apakah atas bukit, kita berdoa satu orang, boleh bahkan. Masih applicable pada saat ini. Sapi sejarah. Sangat. Tidak boleh kan? Peniapat. Pergi piniapat lagi ta? Oke, jom. Terus lepas daerah. Oke. Jadi terima kasih untuk penerangan sebentar tadi. Jadi satu panggilan kepada kita, mari kita pergi back to nature ataupun kita kembali kepada alam semula jadi kalau kita mau betul-betul fokus dengan Tuhan. Jadi di sanalah kita boleh mendalami karakter Yesus, karakter Tuhan, dan kita boleh fokus kepada Tuhan. Jadi di sini saya ada soalan untuk kita semua, untuk kawan-kawan saya lah. Ada soalan ini. Saya mau kamu buat satu bisnis, bukan bisnis lah. Bisnis rohani. Iya, bisnis rohani. Oke, jadi kalau kita mau melancarkan satu inisiatif mission, kita mau buat satu, kita mau promote sesuatu. Oke. Dan bagaimana cara kita mau memanggil rekan-rekan kita, mungkin yang belum mengenal Yesus? Jadi di sana kalau kita mau promote sesuatu kan, kalau bisnis mesti ada satu nama yang begitu menarik, betul kan? Mesti ada nama yang menarik.
Selepas itu ada slogannya, ada moto dia. Jadi begitu juga dalam pelayanan. Kalau kamu mau promote sesuatu dalam pelayanan ini, apa kamu mau letak slogan? Jadi bila ada slogan, mesti ada lagu kan, supaya siok lah, supaya orang dengar, oh lagu ini, terus tau lah. Kalau Eco Shop pun begitu kan, ada lagu dia kan. Masuk Eco Shop dia terus ada lagu dia kan, terus kita, oh ini lagu Eco Shop. Nah begitu juga, kalau di dalam ini kan, kalau kita mau buat satu promosi, mesti ada slogan, mesti ada juga musiknya. Jadi saya mau tanya kawan-kawan saya, kalau kamu lah kan diberi peluang, nah pastor bagi kamu peluang untuk melayani di satu tempat. Jadi buat slogannya, letak juga lagu dia. Kalau kamu, apa yang kamu mau letak di sana? Apa yang kamu akan pilih? Nah, mulai dari siapa-siapa lah. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Jeling-jeling ini. Oke lah, saya duluan kongsi lah kalau saya lah. Boleh. Mungkin saya buat, dikatakan ada satu slogan bilang tuh kan. Iya. Ada slogan ini macam ada macam kata lain moto ini kan, ataupun macam Iya, yang tagline begitu. ada satu kata atau dua kata yang beli membakar atau bukan Iya, membakar yang kita. menarik lah. Terus Menarik, oh, yang menyemangatkan kita kan gitu. Kalau saya lah mungkin simple saja lah saya ambil, sebab saya tengok menurut keadaan sekarang di mana ada krisis kan, mungkin banyak orang yang sudah kurang semangat, sebab selalu pun kalau tidak dapat ke gereja, sebab oleh karena PKP kalau full lockdown, bergereja di dalam rumah sendiri mungkin semangat pun sudah kendur. Betul kan? iya betul. Jadi oleh sebab itu mungkin saya mau ambil satu slogan, tetap melayani. Oh, Jadi amin. kenapa saya terus cakap tetap, sebab tidak melihat apapun keadaan ini itu melayani itu tetap di dalam kita punya jiwa. Jadi dengan slogan itu, kalau ada waktu-waktu yang sesuai di mana boleh buat dia punya kertas hitam putih ataupun dia punya semua macam mana dia punya perjalanan mungkin dalam program. Jadi saya rasa boleh dijalankan macam pelayanan masyarakat begitu kan. Tapi itu bagi saya secara pribadi tetap melayani itu di mana tidak melihat keadaan kita dimanapun kita berada, tapi kita tetap terus melayani, bukan saja berada dalam gereja, di luar gereja pun boleh melayani. Jadi dikatakan tadi pilih satu lagu bilang tuh kan. Iya. Oke. Apa Saya lagu? banyak lagu kesukaan nih, tapi Kasih tune-tune. boleh tune Nyanyi nggak sih? sedikit lagi. Janganlah Pak. Kalau saya nyanyi nanti lagu dia, kalau saya pilih lah secara pribadi yang timbul dalam pikiran saya kalau merujuk kepada kita punya pelajaran saat ini, saya memilih lagu Kasih Setiamu. Tapi kasih setiamu mungkin kamu tidak tahu mana satu kan? Iya. Kasih setiamu yang ini, yang bersih ini, yang Coba. kasih setiamu yang kurasakan. Oh. Kenapa saya pilih itu? Sebab kasih Tuhan melebihi tinggi langit dan lebih dalam dari lautan. Dalam itu lagu juga cakap, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu untuk melayani terus kan? Siapa saya ini Tuhan, mau melayani Engkau. Apa yang saya ada? Sebenarnya apa yang boleh saya lakukan? Tetapi dalam itu lagu bilang, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa dapat kita balas kasih Tuhan yang begitu besar? Selain sembah dan memuji Tuhan, dan khususnya tetap melayani Tuhan. Jadi dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Dengan puji, dengan sembah, dan terus tetap melayani Tuhan. Jadi mungkin kira-kira singkat saja betul kan, sebab dibilang slogan dan lagu saja. Kalau saya sepanjang nanti besok pun tidak habis saya rasa. Jadi itu saja pandangan kalau dari saya lah secara pribadi. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, boleh sudah buat KKR nih. Nah, boleh betul yang masih lama. Iya, betul itu, tetap melayani walaupun kita sekarang ini lockdown, tapi kita tetap melayani juga walaupun sedang lockdown. Amin. Amin. Oke. Seterusnya siapa? Teruskan. Bertengok-tengok. Jangan tinggal saya, tapi saya berbicara lah. Tambah lagi ditengok. Apa slogan saya? Slogan. Penat di dunia, mari ke surga. Amin.
Wih, terus mau ikut tuh program segala kayak gitu dengan Mari terus. Mari ke sorga. Jadi macam mana kita mau pergi sorga? Nah, Yesus sudah sediakan tempat yang indah. Lagu dia kan hanya satu jalan untuk ke sorga. Pada saat kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus akan tinggal di dalam kita, pasti kita berbuah mengikuti karakter dia dan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan menyempurnakan kita. Amin. Lagu dia pun tiun-tiun sedikit lah kan. Oke, Tiun sedikit boleh lah. kasih. Tinggallah di dalam Yesus. Bukan yang pencipta sendiri kayak itu, Mas. Sedikit lah. Bergantunglah padanya, Ia akan bertindak. Ada sambungan lagi. Tapi kalau sambung tuh berbayar saudara. Bayar di sore. Berbayar sudah. Macam itulah. Oke, amin. Oke, next. ding ding ding. Ini ding ding ding. Cus amoy. Oke, saya mulakanlah dulu. Saya duluan lahirkan. Oke. Lahir duluan. Kalau saya rasa kalau untuk menginjil ataupun pelayanan tuh sebelum kita meminta orang lain untuk start, patutnya kita duluan yang start. Jadi saya guna slogan ini aku, utuslah aku. Oke. Jadi saya jumpa satu lagu di LPMI yang menarik, yang sesuai dengan slogan ini. Saya baca lirik dia. Tidak tahu cuma nantiun. Oke. Ku dengar Tuhan kata, hai mengapa kau lambat? Banyak jiwa yang minta dengarkan kabar selamat. Biarkan aku pergi, Tuhan yang panggil aku. Biarkan aku pergi, tabiklah saudaraku. Jadi itu saja dari saya. Amin. Amin. Ini aku, utuslah aku. I will go lah, kan? I will go juga lah. Oke, iya, tinggal kamu lagi. Saya lagi. Oke. Kalau saya berpikir saya. Oke, kalau saya slogan ini mungkin lebih kepada para belia lah kali kan. Bukan kali ya. Lebih kepada belia, mungkin slogan yang saya terpikir yang terus tiba-tiba masuk dalam pikiran saya adalah majulah hai orang muda, Tuhan bersamamu. Sebab kalau bagi pendapat saya kenapa ini slogan, sebab kita tahu bahwa kadang-kadang ada ramai orang muda yang malu dan tidak berani. Dorang rasa saya tidak pandai, saya tidak begitu. Tetapi melalui slogan ini menunjukkan bahwa apa saja yang kita lakukan Tuhan itu akan bersama. Lepas itu kalau lagu yang saya terfikir mungkin dalam LPMI juga LPMI 152 Maju Tentera Yesus. Wow. Maju. Dulu saya kecil saya suka dulu. Nyanyi. Tapi maju Tentera Yesus. Saya rasa kamu semua selalu nyanyi di gereja. Maju Tentera Yesus. Terus macam mau buka wato kan? Betul lah. Terus rindu. Ingat Pathfinder. Adventure lah. Rindu Oke, jadi itu sudah. Iya. Oke, amin. Terima kasih untuk pendapat kamu semua. Memang kalau lepas kamu ucapan terus saya pun mau ikut, terus ini pun mau ikut juga. Iya, Mas. Semua mau ikut terus. Oke, jadi puji Tuhan. Jadi apabila kita melakukan sesuatu, kita menetapkan satu slogan itu, apabila kita meletakkan satu slogan di dalam satu program ataupun campaign, itu adalah satu panggilan buat kita untuk kita hidup mengikut slogan itu. Contohnya tadi tetap melayani. Jadi kita pun ikut juga hidup di dalam moto itu ataupun slogan itu. Contohnya juga tadi ini aku utuslah aku. Jadi kita pun harus hidup dengan mengikut slogan itu. Sama juga seperti cerita kita pada hari ini, inti cerita kita pada hari ini. Yesus sudah kasih outline, Yesus sudah terangkan apa prinsip prinsip syurga dan bagaimana bagaimana kita sebagai murid Yesus, bagaimana kita harus bertindak ataupun bagaimana kita harus melayani orang lain di dalam hidup kita. Jadi sama juga seperti kita pada saat ini, kita sudah nampak ini inti cerita begini kan, dimana tentang ucapan berkat kepada manusia dan juga tentang
bagaimana karakter Yesus itu. Jadi kita harus juga mengikuti karakter Yesus seperti itu. Nah, jadi ada satu soalan yang terakhir lah sebelum kita sebelum kita tamatkan perbincangan kita. Bolehkah kita hidup, kita ikut ini ini prinsip-prinsip syurga? Bolehkah kita hidup sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam khotbah di atas bukit ini tanpa Yesus? Maksudnya di sini kita hidup begini, kita hidupkan, kita kasihilah musuh kita, kita berbuat baik kepada orang lain, ataupun kita tidak kita memberi pipi kita kan sudah kena tampar satu lagi kena tampar kan, tapi kita tidak percaya kepada Yesus, tidak Yesus di dalam hati kita. Kamu rasa berjayakah kita hidup begitu? Tidak payahlah saya percaya Yesus, saya buat saja yang ini prinsip moral bane. Tidak payah batu percaya kepada Yesus. Bolehkah kita pikir begitu? Jadi pada pendapat kawan-kawan macam mana? Bolehkah kita lakukan ini tanpa Yesus? Saya ada pendapat lah. Oke, Nanti boleh. yang lain boleh tambah juga. Siapa ada tuh? Boleh tahu ada tambahan. Oke. Jadi soalan dia tadi adalah bolehkah kita hidup sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam khotbah Yesus di atas bukit itu tanpa ada Yesus? Kalau bagi pendapat saya, kita ini manusia biasa, kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap kali apabila kita mendengar bisikan Roh Kudus ataupun ada sesuatu yang berbisik dalam hati kita, tidak boleh tuh buat begitu, macam itu kan. Jadi itu adalah satu di mana satu bisikan untuk kita bertaubat. Dan apabila kita sudah melakukan kesalahan ataupun dosa, kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus bertaubat. Kalau berdasarkan prinsip itu tadi, yang kita tinggallah secara mata manusia ataupun pikiran manusia, kita rasa prinsip itu agak sukar untuk dilakukan. Kan? Macam kalau sekarang lah, saya minta si Adi tampar pipi saya kiri, saya bagi lagi sebelah kanan. Itu contoh lah, yang macam tadi perumpamaan. Itu adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Macam kira orang merendahkan kita ataupun satu penghinaan lah kepada kita. Tetapi kita tahu bahwa apabila kita mengikut Yesus, Yesus sudah katakan bahwa bila kita mengikut Dia, jalan kita tuh tidak sentiasa smooth, lurus saja, begitu. Tidak terjatuh, tidak terkucil semua. Tetapi kita punya perjalanan itu pasti akan ada cobaan dan rintangan. Sebab kita semua hidup di dunia sekarang, bukan kita hidup di syurga. Jadi pasti itu iblis pun berjalan-jalan mencari mangsa dia. Jadi memang agak sukar untuk kita lakukan prinsip itu bagi kita yang manusia biasa nih. Tetapi kalau dengan bimbingan dan pimpinan Tuhan itu, kalau bagi kita yang orang percaya, kalau ada bimbingan dan pimpinan Tuhan, kita pasti boleh melakukan. Tapi contohnya, kalau orang yang tidak tahu tentang tidak pegangan, maksud saya tidak pegangan ini adalah dia tidak percaya Yesus, tetapi dia berpikir bahwa berbuat baik itu bagus. Memanglah semua tahu kan berbuat baik itu adalah bagus. Jadi kalau dia buat baik begitu saja, dia tidak tahu apa penghujungnya begitu. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita berbuat baik, di ujungnya pasti akan ada pengharapan. Pasti akan ada sesuatu yang baik untuk kita semua. Amin. Jadi itulah bagi saya untuk jawaban itu tadi, untuk melakukan prinsip yang Yesus sampaikan di khotbah di atas bukit itu, kita perlukan Yesus untuk membimbing kita sebagai terutama kita umat yang percaya pada masa kini. Amin. Oke, ada Mungkin tambahan? saya ada sedikit tambahan sajalah sebagai ilustrasi saja. Jadi Boleh. terima kasih tadi dikatakan bahwa kita memang tidak boleh tanpa Yesus dalam kehidupan kita. Sebab
Tanpa Yesus kita nothing, kita tiada apa-apa. Nah, saya dapat gambarkan bahwa kehidupan kita ini seperti landasan kereta api. Kenapa kata landasan kereta api, macam mana kalau yang lebih ekstrim? Kadang dia begini kan, begini, kadang-kadang ada juga naik sedikit, dia turun balik. Jadi itu dapat kita gambarkan seperti kehidupan kita di dunia. Jadi kadang kala ataupun sering kali kita mengalami kehidupan kita bukan selalu rata, jalan selalu rata, bukan jalan selalu lurus ataupun tidak kiri ke kanan, tapi kehidupan kita ke kiri, ke kanan, begitu seperti ya. Jadi dia beralun-alunan. Jadi apa yang dapat saya sampaikan di sini, landasan kereta api itu adalah kita dapat gambarkan Yesus Kristus. Bayangkan landasan kereta api itu kalau tidak landasan, sudah terbabas. Kehidupan kita pun begitu. Walaupun itu landasan kereta api dia ke kiri, ke kanan, dia begini-begini, tapi masih satu landasan dan tidak terbabas. Begitulah kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami pergumulan ke sini atau ke sana atau apa yang kita hadapi, tetapi ketika kita memegang Yesus Kristus sebagai satu yang dapat kita prinsipkan dalam kehidupan kita, bagaimana karakter dia dan apa yang dia lakukan sebagai teladan kita contohi, satu landasan, dan kita pegang Yesus Kristus seperti landasan. Yesus Kristus tinggal dalam diri kita, kita akan berada satu landasan yang betul, dan seperti kereta api itu dia akan selamat sampai ke destinasi, dan kita juga akan selamat dan tiba suatu saat nanti kita akan sampai ke surga. Amin. Melalui Yesus Kristus. Oke, amin. Untuk tadi, jadi hidup ini seperti landasan kereta api, begitu kan? Ya, itu. Nah, kalau kita terbabas lah kita. Udahlah kita sampai ke destinasi. Betul. Iya. Oke, jadi kita sudah sampai kepada penghujung perbincangan sekolah sahabat kita. Jadi mari kita pergi kepada kesimpulan. Boleh saya minta Enos untuk menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini? Boleh. Tajuk pelajaran kita di hari ini adalah Yesus memanggil. Dan ini memerlukan respon kita semua sebagai anak-anak Allah. Dan kesimpulan yang kita boleh buat, yang dapat saya secara pribadi buat adalah Yesus memanggil, saya respon, yes Lord, ini saya, I will go. Jadi Tuhan memanggil 12 muridnya. Kemudian 12 muridnya menyebarkan firman Tuhan sampailah saat ini. Sekarang Yesus memanggil saudara dan kita semua. Amen. Respon kita, inilah saya, utuslah saya, I will go. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, sangat diberkati dengan perbincangan pada kali ini. Jadi mari kita tutup perbincangan kita pada kali ini. Boleh saya jemput Alfred untuk berdoa? Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga yang kami sembah, kami muliakan dan kami puji untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini kami menerima satu pelajaran-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk tetap terus melayani Engkau Tuhan, di mana ketika Engkau memanggil kami akan katakan, ini kami, utuslah kami ya Tuhan. Dan kami mau terus melayani apapun keadaan, situasi di dalam dunia pada saat ini ya Bapa. Dan biarlah kesanggupan dalam hati kami itu dapat kami miliki melalui Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau selalu sertai kami, khususnya di krisis dunia yang terjadi pada saat ini, di mana kami tetap semangat karena kami memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kami melangkah ya Bapa, Yesus Kristuslah yang melangkah bersama-sama kami, sehingga apapun keadaan dunia pada saat ini, kami terus mendapat penyertaan, mendapat berkat dari sorga, karena kami percaya dalam Yesus Kristus kami selalu mendapat kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang berasal daripada sorga. Dan sesungguhnya Bapa, kami begitu percaya dan kami memiliki kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Bapa Surgawi, berkatilah kami yang berada tepat di sini, biarlah Engkau berkati kami dalam segala apa yang kami akan jalani. Begitu juga
Buat mereka yang berada di rumah masing-masing saat ini, Engkau berkati juga mereka, membuka tingkap-tingkap langit sehingga berkat dari surga terus mengalir kepada kami semua dan juga mereka yang berada di rumah khususnya saat ini ya Bapa. Ya Bapa di surga, ampunilah segala dosa yang sudah kami lakukan karena kami sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau menjawab semua ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami satukan, kami serahkan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Amin.